Semangat, sukses untuk semua sahabat Tiga Ikan Network seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Dwi Penny, Girl Agency mantan TKW Hongkong. Kali ini saya cuman ingin menyapa Anda, kebetulan punya signal ya, karena sekarang keadaannya di kampung. Kita harus berterima kasih dengan beberapa kejadian atau beberapa sifat seseorang yang berhasil merubah diri saya seperti sekarang ini. Orang yang pernah meremehkan, ya, orang yang menyusahkan, dan orang yang pernah menolong kita. Orang yang meremehkan akhirnya terbentuk dari dalam hati kita, bagaimana caranya saya harus menunjukkan, membalas sakit hati saya itu dengan prestasi, ya, bukan dengan membalas dengan menggosip sama, tapi dengan menunjukkan prestasi, ya. Terus dengan orang yang menyusahkan, karena saya waktu membantu mereka dengan ikhlas dan kemudian balasannya adalah mereka lari, tidak bertanggung jawab, akhirnya saya harus mencari solusi dan akhirnya ketemulah solusi tadi, ketemu bisnis, ketemu penghasilan tambahan yang tadinya jika saya tidak terkena masalah, saya fokus menjadi seorang TKW dan nyaman dengan gaji bulanan saya, finish kontrak 2 tahun, finish pula gaji saya, pulang Indonesia paling 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, finish kontrak, balik lagi ke luar negeri. Sampai kapan? Gak terasa saya sampai 18 tahun di Hongkong menjadi TKW. Demi apa? Demi mewujudkan cita-cita saya untuk merubah ekonomi keluarga. Dari lahir kita tidak bisa memilih dari rahim siapa kita lahir, dari keluarga apa kita lahir, tapi kita punya pilihan untuk memperbaiki masa depan lebih baik lagi, ya kan? Jadi pada saat kita mengalami apapun itu, musibah ataupun dipuji orang, jangan pernah goyah. Dipuji tidak akan pernah bisa terbang sampai ke bulan. Dihina, direndahkan orang juga tidak akan pernah bisa, ibaratnya kita sampai terjatuh, ya bakalan kita jadi sampah kalau kita fokus ke solusi. Jika Anda ingin sukses di suatu bidang, apalagi ini bisnis yang resmi, kendaraan bisnisnya sudah tepat. Jika Anda mengalami kegagalan, berarti Anda harus introspeksi diri. Kenapa banyak orang yang sukses, Anda enggak? Dan Anda harus menyalahkan leadernya, upline-nya, ya kan? Ketika kita mendapatkan upline yang salah ataupun tidak mampu membimbing dari pusat, sudah memberikan edukasi yang namanya Zoom Live, ya. Terus kalau dari YouTube ada Pak Peter Dendi yang tidak ada capek-capeknya dan tidak ada henti-hentinya untuk memberikan edukasi online, ya, lewat YouTube channelnya. Dan untuk pembekalan mental kita ada Bapak Samuel Hernanto yang dengan ikhlas live di Facebooknya Branda, ya. Kalau untuk sistem training bagi saya, kalau memang itu bermanfaat, saya tidak mungkin memiliki sebuah kemampuan untuk mentraining semua mitra-mitra saya dari kedalaman yang saya tidak mampu menjangkau, ya, di daerah yang jauh. Jadi jika semuanya terdidik dan mampu mengerti sistem secara profesional dan menjadi seorang agen yang handal, maka otomatis terduplikasi. Mereka akan membina tim mereka masing-masing dan akan membantu tim mereka masing-masing tanpa ada kata mengeluh. Oleh karena itu, yang namanya training dengan BOP itu beda. Training itu adalah kita belajar bagaimana kita menambah mental kita, pengetahuan kita, bagaimana membedakan antara di dalam ruangan training, di dalam bergaulan dengan training, dengan meeting bisnis atau dengan teman. Teman belum tentu bisa diajak bisnis, tapi teman bisnis bisa diajak berteman. Jadi bedakan itu. Orang yang kita prospek, orang yang kita kenal belum tentu menjadi mitra bisnis kita, ya kan? Oleh karena itu kita hanya bisa menjadi penyalur berkat,
Ya, kalau memang ini bisnis bagus dan bisa menjadi manfaat, menjadi jalan berkah untuk orang lain, kenapa enggak, ya kan? Jadi oleh karena itu saya tetap semangat di sini dan terbukti dalam 5 tahun, 5 tahun ya. Di saat saya di Hong Kong saya cuma libur bawa sandal jepit, nggak macam-macam ya, nggak seperti teman yang lain setiap minggu fashion show ya, ganti-ganti baju karena baju cukup mahal ya. Kalau online di sana $500 itu kan sudah 1 juta Indo ya, sudah 1 juta Indonesia. Bagi saya itu sangat besar sekali. Dan saya cuman pakai sandal jepit, bahkan menyendiri libur. Mungkin kalau teman-teman di sana yang di Hong Kong sudah tahu ya, kalau kita berpenampilan yang sederhana dikira nggak punya duit, kalau berpenampilan cantik dikira mau cari-cari ya kan. Oleh karena itu kalau kita berfokus dengan orang lain, maka Anda tidak akan pernah menemukan fokus Anda sendiri, tidak akan pernah menemukan solusi untuk diri Anda sendiri, ya kan. Padahal ketika ada musibah, orang yang pertama yang akan menolong dan mencarikan solusi adalah pikiran kita, diri kita sendiri, bukan suami, pasangan, bukan saudara. Itu yang sudah saya alami. Kenapa sampai ada saya sekarang ini? Saya sudah jatuh bangun dari mulai bisnis, ditempa masalah keluarga, ditempa masalah kawan, dan sampai ada saya hari ini. Saya menjadi diri saya sendiri. Saya nyaman menjadi diri saya sendiri, dan setelah menemukan sesuatu yang tepat dan bisa memberikan manfaat untuk orang lain tanpa membawa beban, kita tak perlu takut ditangkap ya kan, tidak perlu takut melanggar. Yang penting kita harus mengikuti alur, kita lakukan sistem sesuai dari pusat, terus belajar, update kemampuan. Kalau memang kemampuan Anda masih kurang, terus berkomunikasi dengan leader aktif, terus belajar dengan ahlinya, bukan dari katanya. Ini saya live cuma sebentar karena sebentar lagi kita akan mengadakan meeting Zoom ya, yang akan kita mulai start di jam 3. Jadi karena sekarang ada sedikit waktu, kebetulan ada signal yang bagus, saya ada kesempatan untuk menyapa teman-teman saya di seluruh Indonesia, teman-teman saya media sosial. Inilah saya. Ya, saya sekarang sudah ada di Indonesia. Waktu itu saya masih di Hong Kong, ya masih di Hong Kong. Juga ada komentar kenapa kalau Dwi Pani 25 juta per bulan masih ada di negara orang dan menjadi TKW, ya kan? Waktu itu saya ingin membangun omset saya. Waktu itu 2016 saya masih Brown Agency, dan akhir 2016 saya tembus silver. Awal 2017 sampai bulan Juli saya tembus gold agency. Bagaimana kalau saya posisi Brown Agency ada di Indonesia dengan income di atas 5 juta? Apakah cukup untuk biaya operasional? Sedangkan di Indonesia kita butuh biaya yang tidak sedikit karena kita harus menghidupi orang tua kita, mertua kita, hidup kita, itu semua pakai biaya, ya kan? Tapi ketika kita membangun bisnis di saat kita mempunyai penghasilan, itu lebih mudah lagi. Oleh karena itu, jangan menunggu Anda susah. Jangan pernah menunggu. Ketika peluang itu datang ke pangkuan Anda, ke tangan Anda, itu adalah sebuah rezeki. Rezeki itu datang dari mana saja. Itu kalau filosofinya agama kita ya, itu akan datang melalui seseorang, teman Anda, informasi. Dan jika Anda menolak informasi itu, berarti bukan kesalahan yang Anda yang sudah menolak. Dan kenapa saya dengan santai menjalankan bisnis ini? Karena saya adalah memberi, saya tidak meminta. Saya memberikan sebuah program, memberikan sebuah informasi yang sudah saya jalankan dan sudah saya rasakan, dan saya menjadi testimoninya, saya menjadi percobaannya, nggak apa-apa, sebagai bahan percobaan, dan saya sudah membuktikannya. Oleh karena itu, ketika saya sudah membuktikan dan saya memberikan informasi ini ke Anda, ini adalah sebuah peluang. Jika Anda mau terima saya juga bahagia, berarti saya harus membina Anda sukses seperti saya, dan terus bertanggung jawab bagaimana saya menunjukkan jalan menuju puncak. Tetapi jika Anda menolak, saya tidak kecewa, karena masih ada orang lain yang akan menerima, masih ada banyak orang lain yang akan membutuhkan ya. Oleh karena itu, semangat dari diri Anda sendiri. Ketika Anda daftar di 3IKAR Network, ini adalah bisnis. Anda seorang pembisnis ya. Karena saking mudahnya sistem ini, Anda meremehkan.
Kalau Anda mau fokus 100%, maka hasil walaupun pelan pasti akan ada hasilnya. Tapi kalau Anda fokusnya cuma 1%, 10% dan mengharapkan hasil 100%, maka Anda akan bermimpi. Ya. Jadilah orang yang mau berproses, jangan mau menjadi orang yang instan. Kalaupun Anda bisa closing massal, itu bukan pertanda Anda sukses, karena closing massal ambruknya juga massal kalau Anda tidak mampu memegang, membina, ya, karena ilmu di sini adalah bina. Anda harus membina tim-tim Anda, walaupun satu persatu dari satu orang ini dia menjadi leader yang berkualitas, maka ini adalah menjadi sebuah duplikasi aset Anda. Di bisnis jaringan, aset kita adalah leader-leader yang terdidik, bukan leader-leader yang asal copy paste. Ketika tidak menemukan tulisan, dia kebingungan karena tidak menemukan tulisan yang bisa dia tiru. Terus bagaimana kalau dia turun ke lapangan, ada mitra yang ada di hadapannya mau bertanya, apa yang akan dia jawab? Kenapa saya tegas ke mitra saya? Karena Anda harus menguasai sistem. Menguasai sistem artinya Anda bisa memasarkan program ini dengan benar. Kalau cuman berdasarkan copy paste, itu yang nulis dari siapa Anda tidak tahu, pola pikirnya dia dan Anda beda, ya kan? Kalau tulisannya salah, Anda tidak bisa menilai. Tapi kalau Anda tahu sistem, ketika akan melakukan copy tulisan orang lain, kalau itu ada kekurangan, ya, misalkan tulisannya terlalu over, ada tulisan yang salah, itu Anda bisa edit lagi dan bisa diolah lagi. Oke. Jadi latar belakang siapapun Anda, tidak peduli Anda mau miskin, mau kaya, kalau mau sukses di bisnis ini, Anda harus mau belajar dari nol dengan ahlinya, ya. Karena Anda sukses di bidang Anda, belum tentu Anda sukses di bidang yang lainnya yang masih baru. Begitupun saya kalau mau melompat lagi, saya sekarang mau belajar tentang bursa efek, ya, bursa efek Indonesia. Saya belajar dengan ahlinya, karena saya untuk 3i Network saya sudah hafal, sudah tahu sistemnya dan sangat dahsyat. Dan untuk bursa efek saya harus belajar mencari sekuritas yang berkualitas dan ada pemandu yang siap membina saya juga. Jadi itulah saya. Jadi kalau kita mau sukses di satu bidang yang sudah jelas masa depannya, endingnya bagus, kenapa kita nggak perjuangin, ya kan? Jika kita bisa melakukannya sambil ngapain aja, ini adalah bisnis yang luar biasa. Waktu itu saya jalankan sambil nyapu ngepel, sambil ngelap, ya. Sambil ngelap telepon mitra-mitra saya bantu tim-tim saya. Itu adalah ilmu otodidak asal. Dan sekarang ada sebuah training leadership, ya, Sam Samuel ini, training leadership ini saya bersyukur sekali kalau training leadership ini bisa membina tim-tim saya dan membina generasi baru 3i Network lebih terdidik dan lebih profesional lagi. Kenapa kita nggak dukung, ya kan? Seorang trainer memberikan tarif, Anda boleh simak trainer mana yang memberikan tarif murah, ya, trainer. Kalau seorang Bapak Samuel Hernanto yang sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun dan siap memberikan waktunya 4 jam ke depan dengan biaya tiket 100, 200, itu untuk biaya perjalanannya beliau, bukan untuk mentraining mitra-mitranya beliau, tapi mentraining seluruh mitra se-Indonesia. Dan alhasil mitra-mitra ini jadi cerdas, omsetnya lari ke kron mereka masing-masing. Jadi saya sangat menyayangkan jika ada seorang kron yang dengan egoisnya melarang mitranya belajar, sedangkan mitra yang sekarang tumbuh menjadi besar itu berkat terdidik tadi dan omsetnya lari ke dia juga, ya kan? Itu adalah sebuah sikap yang perlu diolah lagi. Kenapa saya ingin tim-tim saya dari sekarang itu belajar agar ketika mereka mendapatkan rezeki yang besar, hidayah yang besar, mereka menjadi kron juga, bukan menjadi kron yang lupa daratan, tapi kron yang punya rasa syukur, ya, punya jadi leader yang punya rasa syukur, bukan baru naik posisi brown agensi, leader agensi, baru memiliki bonus yang baru hitungan jutaan sudah lupa, ya. Jadi jangan pernah lupa, maupun itu bisnis dengan income bulanan kecil atau besar, itu semua adalah titipan. Jadi kita tetap harus melakukan tugas kita adalah membina. Kita adalah membina tim-tim kita untuk menjadi berkat untuk keluarganya dan juga untuk orang lain, ya. Sukses untuk kita semua. Saya jadi kebablasan nanti lupa, udah ditunggu sama tim-tim saya. Terima kasih untuk semuanya. Sekarang masa lockdown, ya, jadi semuanya
serba online. Tapi alhamdulillah karena saya sudah memulai online dari sejak saya awal menjalankan bisnis ini, jadi ketika diberlakukan online saya sudah tidak kaget lagi. Yang saya perlu lakukan adalah memperbaiki dan mengupdate lagi cara saya untuk memperbesar bisnis ini, ya. Jika di luar sana kita masih susah mencari pekerjaan, dan di bisnis saya masih mendapatkan income bulanan di atas 20-an juta, itu sudah luar biasa sekali. Ini bisnis yang sangat bagus. Kalau di bisnis jualan mungkin jual sekali, bonus sekali. Kalau di sini stabil setiap bulan. Caranya, bina tim-tim Anda. 3 tim saja berkembang. Kita tidak membuat mereka sukses, gimana kita bisa sukses, ya kan? Kita harus menjadi berkat untuk orang lain dan menyukseskan orang lain, baru kita sukses. Bukan kita posting, share, berharap ada mitra yang join, saya pasti bisa sukses kalau sudah closingin orang. Tidak seperti itu bisnis ini. Tapi Anda harus dengan niat yang, hati yang tulus, niat yang benar-benar ingin membantu orang lain. Jadi begitu orang lain itu daftar, Anda harus menunjukkan dari dasar sistem sampai yang ke dalam-dalamnya. Ya, kalau Anda tidak mampu, tunjukkan ke ladder aktifnya. Dan juga tunjukkan ada program Zoom Live, YouTube yang bisa dicari untuk pembelajaran, dan juga training-training yang berkualitas. Ya, seperti Bapak Samuel. Beliau ikhlas live, dan juga kalau sudah mungkin nggak ada pandemi ini, bisa dilakukan lagi offline-nya ya, untuk SAMS, training leadership-nya. Sukses untuk kita semua. Kita harus mencari ahlinya, bukan dari katanya. Gokron.